Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Problem gangguan terhadap jembatan-jembatan di Kalimantan Timur semakin beragam. Selain yang baru terjadi adanya longsor tanah yang mengganggu tiang jembatan Mahkota 2, di jembatan lain juga sering ditabrak oleh ponton. Salah satu solusi diusulkan agar semua jembatan dipasang CCTV. Berikut informasinya. Baru saja terjadi jembatan Mahkota 2, sisi Palaran terganggu oleh kejadian tanah longsor yang terjadi di sekitarnya. Kejadian itu mengingatkan kasus-kasus lain yang juga terancam gangguan lain seperti ditabrak ponton yang kerap terjadi di jembatan Mahakam 1 maupun jembatan Dondang. Kasus ponton menabrak jembatan Dondang dibawa ke ruang DPRD Kaltim. Sudah beberapa kali pertemuan dengan beberapa pihak untuk mengatur bagaimana solusi agar gangguan tertabrak ponton tidak terjadi lagi. Dibahas juga bagaimana mekanisme ganti rugi jika ada ponton yang menabrak jembatan. Jembatan Dondang ini Pak, setahu kita sudah 3 kali penabrakan. Dan setiap penabrakan itu selesai begitu aja, tidak ada evaluasi mendalam. Kita khawatir kalau terjadi penabrakan ini nanti runtuh. Kalau runtuh nanti yang tanggung jawab siapa? Ternyata yang tanggung jawab ada kembali ke pemerintah daerah Pak. Nah ini makanya diadakan hearing ke depan supaya penanganan atau SOP pemanduan dan pengelongan di bawah jembatan Dondang itu dapat berjalan efektif, maksimal, dan aman gitu loh. Jembatan Dondang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, menghubungkan Kecamatan Sanga-Sanga dengan Kecamatan Muara Jawa. Jembatan ini diresmikan tahun 2004 membentang sepanjang 840 meter. Catatan terakhir antara akhir tahun 2020 sampai 2021 terjadi 3 kali gangguan terhadap jembatan, yakni ditabrak oleh ponton pengangkut batu bara. Di bagian atas jembatan terlihat ada keretakan aspal sehingga memunculkan kekhawatiran pengguna jembatan. Lantaran itu pihak perusahaan yang pontonnya menabrak jembatan wajib dikenakan denda dan ganti rugi atas kerusakan jembatan. Itu sanksi apa yang dilakukan oleh Pak terhadap pemilik kapal itu Pak? Sanksinya ada sanksi hukum perdata atau pidana. Selain daripada penggantian. Itu yang kita dorong rekomendasi ke hearing tadi. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan. Terus dendanya berapa Pak? Penggantian sekarang? Ya, ada 3 kali. Yang pertama menurut PUPR 1 miliar lebih. Yang kedua ini 3 miliar 80 juta. Terus nanti Pak ke depannya untuk mengantisipasi hal-hal itu apa yang dilakukan? Nah, ini yang lagi dibahas. Lagi dibahas bersama. Seperti tadi bilang Pak disuruh memasang CCTV atau apa itu Pak? Ya, kita meminta ada CCTV di bawah jembatan. Kalau ada terjadi eksiden dini hari atau tengah malam itu ada rekodnya gitu. Kalau tidak ada kan repot juga kita tidak tahu. Oke, siap. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Satu lagi penghargaan diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur. Penghargaan untuk lembaga pemungut pajak yang disebut Bapenda itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diterima Sekretaris Daerah HM Sabani. Berikut informasinya. Inilah penghargaan atas penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Bapenda melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi memberikan nilai dengan kategori baik. Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menyambut baik penghargaan dari Menteri PAN RB yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kaltim HM Sabani. Pemberian penghargaan adalah sebuah sinyal untuk memacu kinerja agar seluruh staf pelayanan Bapenda bekerja lebih giat lagi. Iya, jadi gini, salah satu tugas pokok fungsi kita kan adalah melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor nih. Pemungutan pajak kendaraan bermotor itu dilaksanakan oleh UPTD PPRD kita, yaitu Samsat ya. Terdiri dari unsur kepolisian, kemudian Bapenda Provinsi juga dengan Jasa Harja. Nah, Kementerian Menpan melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan. Nah, dari hasil evaluasi pelayanan publik itu maka salah satu UPTD PPRD kami dalam hal ini Samsat Samarinda mendapat predikat baik gitu dari beberapa komponen gitu. Nah, jadi itu sudah barang tentu bukan hanya di UPTD Samarinda tapi seluruhnya nanti seharusnya mempunyai grade yang setidaknya sama atau lebih tinggi daripada itu gitu. Jadi memang setiap pelayanan publik itu kan ada standar-standar pelayanan publik yang memang harus disiapkan sesuai dengan SOP gitu dalam
Sistem pelayanan menjadi perhatian Bapenda Kaltim. Selain pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung di unit pelayanan Samsat di kota maupun kabupaten di seluruh Kaltim, disiapkan juga pelayanan secara online. Pada masa pandemi COVID-19, pelayanan online banyak diminati masyarakat karena menghindari adanya kerumunan. Namun diakui ada penurunan pembayaran pajak dari masyarakat selama tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau pajak tuh otomatis pajak kalau melihat dari komponen tugas pokok fungsi berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 itu kan kewenangan provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor sama pajak bahan bakar kendaraan bermotor nih, sama biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, jadi Samsat itu khusus melayani pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor gitu. Dan itu langsung ya masyarakat yang melakukan kunjungan ke tempat-tempat pelayanan yang kita siapkan gitu. Jadi itu dari hasil memang tempat pelayanan kita yang memang secara tatap muka. Tapi saat ini kan Bapenda juga mengembangkan inovasi layanan secara online. Meski tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor, tapi Bapenda Kaltim masih optimis pada tahun 2021 menjadi momentum pemulihan ekonomi. Jika selama ini Bapenda mampu meraih lebih 50% dari APBD Kaltim, prestasi itu akan dipertahankan dan ditingkatkan. Tapi kita optimis dari apa yang kita susun untuk tahun 2021 itu pendapatan daerah kita rencanakan 9,5 triliun. Nah, ini masih didominasi dengan PAD-nya sekitar 5,3 triliun. Adapun dana transfernya hanya 4,1 triliun. Nah, untuk tahun 2022 itu kita 11 triliun. Kemudian masih didominasi oleh PAD-nya 5,9 triliun dan dana transfernya 5 triliun. Untuk 2023 itu direncanakan pendapatan daerah itu kita proyeksikan 12,1 triliun, masih didominasi juga dengan PAD-nya 7, triliun sekian, kemudian pendapatan transfernya 5 triliun. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, kita tetap melakukan penguatan dari sisi PAD. Dan kita lihat kalau kita berbicara tentang PAD, maka yang paling besar itu dari komponen PAD itu adalah pajak daerah. Jadi pajak kendaraan bermotor saja itu ke depan dengan BBNKB 2 triliun lebih, pajak bahan bakar sekitar 3 triliun. Jadi 5 triliun aja tuh dari pajak daerah. Jadi kita optimis tetap penguatan PAD utamanya dari sektor pajak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Jembatan Mahkota 2 yang membentang di Sungai Mahakam menghubungkan Kecamatan Sambutan dengan Kecamatan Palaran ditutup sementara sejak hari Senin 26 April pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Pengumuman penutupan dilakukan Wali Kota Samarinda setelah terjadinya longsor tepi Sungai Mahakam. Berikut informasinya. Beginilah kondisi Jembatan Mahkota 2 setelah terjadinya longsor pada hari Minggu 25 April sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Tengah. Hasil tangkapan CCTV memperlihatkan adanya tanah yang bergerak di sisi kiri Jembatan Mahkota 2, sisi Kecamatan Palaran. Akibatnya material yang menutup salah satu tiang Jembatan Mahkota terseret terbawa longsoran. Tanah yang tadinya menutupi pondasi terlihat terbuka dan membuat struktur pondasi bersentuhan langsung dengan arus air Sungai Mahakam. Oh iya, Berarti yang duluan di sini Mas ya? Iya. Turunnya ya? Yang sebelah sana. Oh, sebelah sana duluan ya? Iya, bawah jembatan. Pengaruh dari bawah jembatan sana. Oh iya, getarannya ya. Pengaruhnya. Tapi ini yang ini belum turun lagi ya? Belum. Itu di jam 1. Jam 1 ya? Jam 1.05 itu. Jam 1. Kan sempat hujan. Iya. Jam setengah 1 sampai jam 1 itu kan hujan, Pak. Belum diketahui apakah longsoran itu berdampak pada pondasi tiang jembatan. Namun Wali Kota Samarinda Andi Harun tidak mau ambil resiko dengan situasi tersebut dan langsung menutup sementara seluruh kegiatan penggunaan jembatan. Arus lalu lintas tidak dibolehkan sejak hari Senin 26 April pukul 13.00. Wali Kota belum memastikan sampai kapan penutupan berlangsung hingga ada tim ahli yang diturunkan untuk memeriksanya. Jam 13.00 jembatan ini saya nyatakan tertutup, ditutup untuk semua jenis kendaraan. Sampai kapan? Sampai ada pengumuman keadaan baru. Ya, karena
kemungkinan siang ini sudah ada informasi pertama dari hasil penelitian, termasuk hasil investigasi. Tapi saya nggak mau spekulasi sampai saya betul-betul yakin bahwa ini jembatan benar-benar aman. Jembatan Mahkota 2 dibangun sejak tahun 2002, namun mengalami masalah hingga tertunda pembangunannya sampai 15 tahun. Pembangunannya baru selesai dan dilakukan uji beban pada 12 Januari 2017. Meski sudah lolos uji beban, tapi Pemkot Samarinda sejak beberapa tahun silam melarang truk dan kendaraan besar melintas di atas jembatan. Tim Kaltim TV melaporkan. Kejadian tanah longsor di sekitar kolong jembatan Mahkota 2 sisi Palaran Samarinda mengakibatkan seorang pemancing hilang. Sejak kejadian pukul 12.30 hari Minggu, 25 April, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian. Namun hingga Senin siang korban belum ditemukan. Berikut informasinya. Longsoran yang terjadi di tepi Sungai Mahakam, sisi Palaran mengejutkan sekaligus memunculkan kekhawatiran masyarakat Samarinda. Tidak mau ada risiko yang tidak diinginkan, Wali Kota Andi Harun langsung memutuskan untuk menutup sementara semua kegiatan di atas jembatan. Peristiwa longsoran itu terekam CCTV dan beredar masif di masyarakat. Saat terjadi tanah longsor, ada 2 orang warga yang sedang memancing. Di bawah jembatan terseret tanah longsor. 1 orang selamat namun 1 orang lagi hilang. Korban longsoran yang selamat seorang pria bernama Galih Sanit Saputra berusia 20 tahun dan beralamat di Bukuan Delima Palaran Samarinda. Sedangkan 1 lagi rekannya dinyatakan hilang dan kini dalam pencarian tim SAR gabungan bernama Aan Riyadi berusia 22 tahun dan beralamat di Jalan Kopi, RT 16 Samarinda. Saksi Galih yang selamat dari bencana longsor itu menceritakan ketika itu dia sedang memancing di seputaran bawah jembatan Mahkota 2 dekat area proyek Perumdam. Namun Aan Riyadi datang menyusul hendak ikut memancing, tapi tanpa terduga terjadi gerakan tanah longsor. Ketika kejadian, korban dan saksi terseret gerakan tanah menuju Sungai Mahakam. Galih berhasil melompat dan menyelamatkan diri dari Sungai Mahakam, sementara korban Aan tidak terlihat lagi. Baik, diinformasikan pada pukul 12.30 hari ini, tim info bahwa telah terjadi generasi membaikkan jiwa manusia di sekitaran bawah jembatan Mahkota 2 yang mengakibatkan 1 orang pemancing hilang akibat terjadi pergeseran tanah atau longsor di sekitar di bawah tiang Mahkota 2. Hingga sore pada pukul 18.00 pencarian masih dilaksanakan oleh unsur gabungan dari Basarnas dan dari relawan. Hasil masih nihil. Nah, kejadian ini bermula ketika 2 orang pemancing, yaitu Aan dan teman-temannya langsung memancing di sekitaran jembatan Mahkota. Namun ketika memancing pada pukul 12.30, tanah atau pijakan yang mereka mancing tergerus ke air Sungai Mahakam. Akibatnya Aan terseret ke tengah sungai dan akhirnya hilang. Temannya, salah satu temannya berhasil selamatkan diri dan melaporkan kepada Basarnas. Hingga malam ini, unsur gabungan dari Basarnas dan relawan dan unsur terkait masih bersiaga di lokasi dan untuk menjaga kemungkinan tidak diinginkan. Apalagi terlihat ada catatan dari instansi terkait ada pergeseran dan retakan di sekitaran bangunan. Tim Kaltim TV melaporkan. Pencarian korban pada hari ketiga sejak peristiwa longsor tepian Sungai Mahakam di kolong jembatan Mahkota 2 sisi Palaran membuahkan hasil. Korban bernama Aan Riyadi ditemukan meninggal dunia sekitar 1 km dari tempat kejadian. Berikut informasinya. Duka menyelimuti keluarga Aan Riyadi, pemuda berusia 22 tahun yang beralamat di Jalan Kopi, RT 16 Samarinda itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasadnya ditemukan tim SAR gabungan mengapung di Sungai Mahakam, berjarak sekitar 1 km dari tempat kejadian tanah longsor di kolong jembatan Mahkota 2. Aan Riyadi adalah salah seorang pemancing yang ikut terseret tanah longsor. Saat memancing, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri bergerak dan menyeret keduanya jatuh ke sungai. Galih berhasil selamat, sedangkan Aan hilang dan baru ditemukan pada hari Selasa jam 8:10 pagi. Perkembangan operasi KMM, hari ini tadi kami terima informasi dari rekan-rekan di Unit Siaga SAR Samarinda melaporkan bahwa korban atas nama Aan itu sudah ditemukan dalam keadaan My Delta pada pukul 08.10. Baik Pak, korban kondisinya ditemukan dalam meninggal dunia Pak ya, dan rencananya akan dibawa kemana Pak? Iya, untuk korban dalam keadaan meninggal dunia
dengan jarak ditemukan kurang lebih sekitar 1 km dari LKK. Dan sementara ini korban untuk proses dari tim dibawa ke rumah sakit AWS untuk dilakukan visum dan otopsi. Kasus longsor itu sendiri kini ditangani pemerintah. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengambil langkah tegas menutup semua aktivitas lalu lintas di atas jembatan sampai investigasi selesai dilakukan dan pemerintah menyatakan aman. Akibat longsoran, tepi Sungai Mahakam menyeret material yang menutup pondasi salah satu tiang jembatan Mahkota 2. Pembukaan tanah penutup pondasi tiang itu memunculkan kekhawatiran karena bersentuhan langsung dengan arus air yang mudah terjadi erosi. Pak, bisa terangkan Pak, ini kan kondisi jembatan Mahkota 2 kan posisi masih rawan nih Pak. Apakah tim basarnas disiagakan atau bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan hasil rapat kemarin dari koordinator unit SAR Samarinda bahwa aturan yang sudah dikeluarkan, instruksi yang sudah dikeluarkan oleh wali kota, untuk sementara jembatan tersebut ditutup. Untuk antisipasi itu tetap dari unit SAR Siaga SAR Samarinda tetap melakukan kesiapsiagaan baik itu di posko maupun di gedung operasional di pos. Setelah dievakuasi tim SAR gabungan, jenazah Aan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani untuk visum dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Kaltim TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Syafruddin mendorong pihak-pihak terkait melakukan penyelidikan terhadap musibah longsor di kolong jembatan Mahkota 2 sisi Palaran Samarinda. Musibah itu berakibat fatal lantaran pemerintah terpaksa menutup total jembatan dan adanya seorang pemancing yang meninggal dunia. Berikut informasinya. Kasus tanah longsor yang terjadi hari Minggu 25 April di dekat pilar jembatan Mahkota 2, sisi Palaran memancing perhatian anggota DPRD Kaltim, terutama Komisi 3 yang membidangi pembangunan infrastruktur, menginginkan agar ada investigasi dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini investigasi dilakukan pemerintah hanya terkait kualitas jembatan Mahkota 2, apakah masih layak digunakan atau tidak. Sebab setelah adanya kejadian tanah longsor, terindikasi masih adanya tanah yang bergerak. Bahkan ada yang menyebut adanya pergeseran pondasi hingga beberapa milimeter. Tidak mau berspekulasi, Wali Kota Andi Harun langsung memutuskan untuk menutup aktivitas seluruh jembatan. Dia juga memerintahkan untuk dilakukan investigasi dari para ahli untuk menjamin apakah jembatan masih layak digunakan. Jam 13.00 jembatan ini saya nyatakan tertutup. Ditutup untuk semua jenis kendaraan. Sampai ada pengumuman keadaan baru. Kalangan Komisi 3 DPRD Kaltim juga menyuarakan adanya investigasi menyeluruh dari kejadian longsor tersebut. Sebab kawasan longsor berada dalam area proyek sebuah pekerjaan intek air bersih dari pemerintah pusat. Pihak kontraktor yang mengerjakan proyek belum mengerjakan turap penahan tanah yang longsor tersebut. Yang kedua, kita Komisi 3 belum bisa bicara banyak karena belum turun ke lapangan. Tapi secara kasat mata bahwa ini ada tindakan yang tindakan yang saya kira juga melanggar itu yang dilakukan oleh perusahaan yang mengerus tanah di area tiang jembatan itu kan. Nah maka nanti setelah Komisi 3 turun ke lapangan mengecek secara detail kondisinya sebenarnya ini siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Nanti pasti kita akan mendorong agar yang bertanggung jawab atas pelaku itu harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka yang mengeruk tanah itu di samping kiri kanan tiang itu kan. Akhirnya yang mengakibatkan terjadi abrasi atau longsor itu. Nah ini nanti kita akan dorong pihak kepolisian juga lah untuk investigasi dan mengecek sebenarnya pelakunya siapa gitu dan tindakannya ini sejauh mana berpengaruh terhadap terjadinya abrasi atau. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara menyita 5,6 kg sabu siap edar dari tangan 3 tersangka. Ini menjadi prestasi terbesar sepanjang sejarah
penangkapan narkoba dan obat-obatan di daerah itu. Berikut informasinya. 3 tersangka peredaran narkoba jenis sabu, SD, MS, dan MY diciduk polisi. Dari tangan mereka diperoleh barang bukti sabu-sabu seberat 5,6 kg yang jika berhasil diedarkan bernilai sekitar 5 miliar rupiah. Ketiga tersangka ditangkap dari hasil pendalaman yang dilakukan Satserse Polres Kukar. Awalnya adalah informasi adanya transaksi narkoba di Desa Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang. Petugas kepolisian yang menyamar jadi pembeli akhirnya berhasil mendekati pengedar berinisial SD dan menangkapnya dengan barang bukti 1 paket besar sabu-sabu yang beratnya diduga mencapai 1 kilogram. Atas tangkapan besar itu, polisi narkoba langsung mengembangkan asal-usul tersangka SD mendapatkan narkoba. Dari pengakuan tersangka akhirnya diperoleh nama seorang berinisial MY yang tinggal di Samarinda. Tidak menyia-nyiakan waktu, polisi langsung mencari MY dan menangkapnya. Tidak hanya MY yang ditangkap, 1 orang lagi berinisial MS juga turut diamankan. Dari interogasi kepada MS, inilah kemudian diperoleh informasi masih ada paket besar sabu-sabu di Bontang. Polisi pun akhirnya berhasil mengamankan sabu-sabu sebanyak 5,6 kg. Kronologisnya pada tanggal 14 April 2021, anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi dan peredaran narkoba di Tenggarong Seberang, di Teluk Dalam. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 15 pukul 8.00 dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang berinisial SD. Kemudian ditemukan barang bukti lebih kurang atau 1 paket besar yang diduga isinya sabu-sabu lebih kurang 1 kg. Dari hasil interogasi didapatkan bahwa saudara SD ini hanya akan membawakan barang tersebut ke Samarinda oleh seseorang yang berinisial MY. Kemudian anggota kami melakukan pengembangan ke Samarinda untuk melakukan penindakan terhadap MY dan ditemukan beberapa paket kecil sabu-sabu bersama seseorang yang berinisial MS. Polisi masih mengembangkan kasus penangkapan itu, terutama mencari siapa penyandang dana dan otak dari peredaran narkoba yang diduga berasal dari jaringan internasional ini. Ketiga tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114 Ayat 2 Junto, Pasal 112 Ayat 2 Junto, Pasal 132 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun sampai seumur hidup. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang membuat sektor pendapatan pada APBD Kaltim menurun. Namun Badan Pendapatan Daerah optimis pada tahun 2022 APBD diproyeksikan kembali pada angka 11 triliun rupiah dan akan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 12,1 triliun rupiah. Berikut informasinya. Acara Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur telah berakhir di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Sejumlah catatan bermunculan, diantaranya menyangkut pendapatan daerah yang optimis kembali normal untuk menopang APBD Kaltim pada tahun 2022. Ini hari kita melaksanakan musrenbang. Musrenbang ini terkait dengan adanya perubahan target RPJMD ya, bahwa target RPJMD itu dilakukan perubahan karena ada beberapa kondisi, diantaranya kondisi pandemi COVID, kemudian ada perubahan peraturan atau perubahan target nasional gitu. Nah, terkait dengan pendapatan daerah, tentu saja kita akan melakukan perubahan-perubahan target terhadap capaian pendapatan daerah dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pembiayaan terhadap pembangunan gitu. Tapi kita optimis dari apa yang kita susun untuk tahun 2021 itu pendapatan daerah kita rencanakan 9,5 triliun. Nah, ini masih didominasi dengan PAD-nya sekitar 5,3 triliun. Adapun dana transfernya hanya 4,1 triliun. Nah, untuk tahun 2022 itu kita 11 triliun. Kemudian masih didominasi oleh PAD-nya 5,9 triliun dan dana transfernya 5 triliun. Untuk 2023 itu direncanakan pendapatan daerah itu kita proyeksikan 12,1 triliun, masih didominasi juga dengan PAD-nya 7, triliun sekian, kemudian pendapatan transfernya 5 triliun. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, kita tetap melakukan penguatan dari sisi PAD. Sisi PAD, dan kita lihat kalau kita berbicara tentang PAD, maka yang paling besar itu dari komponen PAD itu adalah pajak daerah. Jadi pajak kendaraan bermotor saja itu ke depan dengan BBNKB 2 triliun lebih, pajak bahan bakar sekitar 3 triliun. Jadi 5 triliun aja itu dari pajak daerah. Jadi kita optimis tetap penguatan PAD utamanya dari sektor pajak daerah. Juga mengoptimalisasikan sektor-sektor lain. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui kerja menggali pendapatan asli daerah sudah cukup maksimal. Namun pandemi COVID-19 menjadi penghalang. Itu juga menjadi penyebab Musrenbang kali ini mengagendakan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2019-2023 yang memuat visi dan misi Gubernur Kaltim Isra Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi. Ada dua alasan perubahan RPJMD, yaitu selain situasi pandemi COVID-19 yang menuntut kenormalan baru atau new normal, ada juga penyesuaian kebijakan karena muncul rencana perpindahan ibu kota negara ke Kaltim. Kita usahakan, tetapi kalau pusat yang merubah aturan gimana? Jangankan yang besar, yang kecil dan digaransi aja dia berpusat, sehingga ada kita berkurang. Yang kedua COVID. Jadi kalau secara itu tidak maksimal. Dampak pandemi COVID-19 selama setahun terjadi di Kalimantan Timur. Selain mengurangi pendapatan asli daerah, juga berkontribusi pada indeks pertumbuhan ekonomi pada angka minus 2,85%. Kemudian meningkatnya pengangguran 6,87% dan kemiskinan yang mengalami peningkatan sebesar 6,64%. Angka kemiskinan ini karena Kaltim ini menjadi gula bagi seluruh daerah. Sekalimantan itu yang paling banyak didatangi Kaltim. Jadi angka kemiskinan itu bukan karena kita tidak membangun, tetapi karena banyaknya pendatang yang menjadi penambah angka kemiskinan. Yang kedua COVID pendatang. Yang ketiga banyak kategori kemiskinan itu salah satu yang menjadi sorotan itu adalah masalah kepemilikan rumah. Nah, ini makanya programnya Pak Iskan dalam tahun ini akan membangun rumah layak huni, merehab. Itu sebagai salah satu. Ya, karena ukuran-ukurannya yang kaku. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Menjawab tantangan globalisasi dan hadirnya ibu kota negara di Kalimantan Timur, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkolaborasi dengan fraksi PKB DPRD Kutai Kartanegara dan perangkat desa membangun perpustakaan digital Desa Pintar di Kecamatan Lojanan. Berikut informasinya. Inilah inovasi yang dilakukan fraksi PKB Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kukar. Menjawab permintaan masyarakat agar hadirnya perpustakaan di daerah Kecamatan Lojanan, langsung direspon oleh Hamdiah, anggota DPRD Kukar dari daerah pemilihan Lojanan dan sekitarnya. 3 perpustakaan digital sekaligus akan dibangun di 3 desa. Ini menjadi pilot proyek di Kukar lantaran terjadinya kolaborasi antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan fraksi PKB DPRD Kukar dan perangkat desa. Masing-masing lembaga punya peranan, yakni tanah berasal dari warga atau pihak desa, anggaran fisik bangunan dari DPRD, dan perlengkapan buku dan juga perangkat internet berasal dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Program kami, fraksi PKB, bagaimana masyarakat Kutai Kartanegara ini yang mana niatan mereka untuk membaca itu tinggi, harus kita support dengan sarana dan prasarana. Contohnya, ya pada hari ini kita bersama DPD Perpustakaan turun ke lapangan melihat langsung lokasi yang akan kita bangunkan. Itu alhamdulillah ada 3 tempat di Kecamatan Lojanan ini. Nah, kita dari DPRD Kutai Kartanegara hanya menganggarkan sesuai dengan permintaan warga masyarakat setempat. Mereka menginginkan adanya suatu perpustakaan di tempat mereka lengkap sehingga mereka tidak jauh-jauh lagi mereka mencari atau membeli buku. Dengan keadaan yang perekonomian seperti ini, mereka tidak sekedar perpustakaan buku untuk sumber bacaan warga, perpustakaan digital Desa Pintar juga berkonsep masa depan dunia digital dan taman bermain. Diharapkan setiap perpustakaan memiliki luas setidaknya 20 x 30 meter. Di dalamnya ada bangunan induk perpustakaan seluas 8 x 8 meter. Ya memang pas lah dengan program baik itu dari pusat sampai dengan kabupaten maupun desa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk salah satu program yang saya rasa ini cukup mengena, ya, cukup mengena dalam rangka untuk pembangunan nasional, termasuk tadi yang saya katakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat membantu untuk pemerintah karena dana-dana seperti ini, apalagi untuk perpustakaan, jarang yang mau menitipkan anggarannya untuk perpustakaan, tapi dengan kepedulian Ibu Hamdiah sendiri bahwa alhamdulillah tahun ini kami mendapat bantuan anggaran itu untuk pembangunan perpustakaan. Pada saat ini lebih banyak digantikan oleh online sebenarnya, sehingga nanti ke depannya bahwa dengan perpustakaan yang kita bangun nanti akan berbasis digital. Ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di 3 desa ini. Bahwa dengan dibangunnya pembangunan perpustakaan ini tidak terhenti sampai di situ, bahwa dinas kami juga nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan meningkatkan minat baca masyarakat. Bahwa secara bersama-sama dengan masyarakat kita akan membangun atau meningkatkan minat baca. Hadirnya perpustakaan di desa-desa dapat membantu warga untuk menambah ilmu, sekaligus juga menciptakan budaya literasi. Ditambah dengan adanya Wi-Fi internet, diharapkan perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan dan menjadi ikon wisata pendidikan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan dengan ruang lingkup operasi seluruh kabupaten dan kota Sekaltim mengusulkan dibukanya satu pos unit siaga di Kabupaten Berau. Bupati Berau Sri Jurniasih menyambut baik rencana itu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana daerah tersebut. Berikut informasinya. Pertemuan Bupati Berau Haja Sri Jurniasih dengan tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan berlangsung Senin 19 April 2021 di kantor Bupati Berau Jalan APT Pranoto, Tanjung Redep. Bupati ditemani Kepala BPD Berau Tamrin, sedangkan rombongan tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan dipimpin langsung Melkianus Kota, selaku Kepala Kantor. Kunjungan sekaligus silaturahim ke Kabupaten Berau. Ini adalah merupakan suatu program dari Basarnas. Nah, mengingat sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu 9 tahun 2014 bahwa jadi salah satu itu mensosialisasikan bahasa besar di Indonesia. Untuk itu direncanakan kami akan mendirikan unit siaga SAR Kabupaten Berau. Rencananya kapan, Pak? Nanti setelah ini kami minta surat rekomendasi dari pemerintah daerah Kabupaten Berau. Apabila surat itu sudah ada, kami usulkan ke pusat. Mudah-mudahan setelah selesai Lebaran, kegiatan dan aktivitas untuk operasional di Berau ini sudah bisa. Selain bersilaturahmi, pertemuan itu membicarakan rencana berdirinya Polsar atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kabupaten Berau. Selama ini di Kaltim sudah ada Polsar di Samarinda dan juga Polsar Kutai Timur, sehingga keberadaan Polsar di Berau adalah yang ketiga. Rencana pendirian Polsar lainnya diusulkan juga di Kabupaten Pasir. Keberadaan Polsar Berau dinilai urgent mengingat kabupaten tersebut menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berau terkenal dengan wisata bahari, yaitu untayan pulau-pulau seperti Derawan, Maratua, dan Sangalaki yang diminati para turis yang hobi menyelam. Kami dari pemerintah Kabupaten Berau menerima kunjungan dari Basarnas yang ini adalah sebagai bentuk support kita kepada Berau. Mengingat Berau adalah sebuah daerah wisata yang memiliki alam dan laut yang sangat luas, sehingga mungkin ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di Berau, maka Basarnas mudah-mudahan bisa mengambil bagian dalam menyelamatkan para turis yang mungkin terkena bencana. Oleh karena itu, kemudian juga ketika ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti kebakaran hutan dan sebagainya, mudah-mudahan Basarnas juga yang ada di sini bisa memberikan kontribusi yang terbaik kepada pelayanan kepada masyarakat. Meski mendapat respon positif berdirinya Polsar atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di Berau, namun keputusan persetujuan tetap menunggu Basarnas Pusat. Namun Melkianus Kota optimis rencana itu segera bisa diwujudkan setelah rekomendasi dari Bupati diterbitkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Jajaran Polres Kota Samarinda memusnahkan minuman keras hasil operasi Pekat Mahakam tahun 2021. Sebanyak 1.051 botol miras dimusnahkan di pelataran Mapolresta, disaksikan Forkopimda di kota itu. Berikut informasinya. Selama 15 hari, jajaran Polres Kota Samarinda melaksanakan operasi Pekat Mahakam, terutama untuk menelusuri penyakit masyarakat yang melanggar ketertiban umum maupun tindak pidana. Di antaranya dengan merazia kios-kios yang menjual minuman keras tanpa izin. Hasil operasi yang berakhir 22 April lalu langsung dipublikasikan, di antaranya sebanyak 1.051 botol minuman keras berhasil disita dari toko-toko penjual miras tanpa izin. Dengan menggunakan kendaraan alat berat, minuman keras beralkohol itu dimusnahkan dengan cara dilindas. Disaksikan unsur Forkopimda, termasuk Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso. Pagi hari ini, tanggal 23 April, kita laksanakan rilis yang hasil pengungkapan kasus operasi Pekat yang dilaksanakan oleh jajaran Polda Kaltim, Polres jajaran khususnya Polres Samarinda, kita sebagai pelaksana
Dan kita dari unsur melaksanakan dari Polres melaksanakan kegiatan ini dari Polres sendiri. Dan hasil operasi Pekat Mahakam tidak hanya mengamankan miras beralkohol, tapi juga menyita barang bukti dari 40 tindakan premanisme seperti senjata tajam, perjudian, dan juru parkir liar. Ya, pertama terima kasih ini kepada pihak Polresta dipimpin oleh Kapolresta. Luar biasa, saya kira ini posisinya kan posisi penting, apalagi di bulan Ramadan. Pasti setiap warga Samarinda menginginkan suasana Ramadan. Minuman keras yang disita dimusnahkan diantaranya berisi cairan beralkohol, jenis brandy, vodka, whisky, dan jenis bir, anggur, serta minuman tuak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.